Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Julianto, NPM 18 1303 1043. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas akhir mata kuliah Ekonomi Lingkungan mengenai masalah sumber daya alam ditinjau dari segi ekonomi. Pokok bahasanya itu mengenai latar belakangnya seperti apa, pembahasannya seperti apa, serta kesimpulannya. Dan latar belakangnya itu dari konsep sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, menurut para ahli, saya kutip dari Ensiklopedia Webster yang dikutip oleh Fauzi pada tahun 2004, misalnya mendefinisikan sumber daya antara lain sebagai yang pertama itu kemampuan untuk memenuhi dan menangani sesuatu. Yang kedua itu sumber persediaan, penunjang atau bantuan. Yang ketiga itu sarana yang dihasilkan oleh kemampuan ataupun pemikiran seseorang. Nah, menurut Gima dan Berkes itu mendefinisikan bahwa sumber daya sebagai aset untuk memenuhi kepuasan atau utilitas manusia. Nah, menurut Sukanto Reksodiprodjo, sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria teknologi, ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, dikutip dari Wikipedia, sumber daya alam atau biasa yang kita singkat dengan SDA itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi manusia. Nah, sumber daya alam adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Seperti itu. Dan mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di sumber daya alam itu ada potensi-potensinya. Nah, potensi dari sumber daya alam di Indonesia ini adalah hutan, lautan, minyak bumi, gas, alam, dan juga batu bara. Nah, dari segi konsep ekonomi sumber daya alam. Nah, ekonomi sumber daya alam ini adalah aplikasi ilmu ekonomi terhadap sumber daya alam, yaitu semua benda hidup atau mati yang ada secara alami yang secara tradisional dikaitkan kegunaannya bagi manusia. Nah, kegunaannya dimaksud ini dilandasi oleh tingkat teknologi yang dikuasai oleh manusia maupun keadaan sosial ekonomi yang berlaku. Pada saat ini, pengertiannya yang lebih luas lagi mencakup pula sistem lingkungan dan ekonomi. Definisi tersiratnya, sesuatu yang belum diketahui atau tidak diketahui belum dapat disebut sumber daya alam karena belum mempunyai nilai. Sumber daya alam ini adalah konsep yang dinamis dalam arti terdapat kemungkinan bahwa dengan adanya perubahan informasi dan juga teknologi, kelangkaannya secara relatif berubah dan berpengaruh terhadap nilai sumber daya alam. Karena sumber daya alam terjadi secara alami, maka barang-barang yang dihasilkan manusia dengan mengkombinasikan alam, tenaga, modal, dan teknologi tidak dapat disebut SDA. SDA mempunyai sifat jamak karena mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu, dan juga tempat. Nah, dari pembahasannya itu, masalah dari sumber daya alam dalam ditinjau dari ekonominya, masyarakat adil dan makmur dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan apabila upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi seluruh warga masyarakat guna mengarah kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat berjalan dengan baik. Dalam artian ekonomi, dapat dikatakan bahwa sumber daya alam ini tidak tentu. Mengapa demikian? Karena sumber daya alam tidak saja meliputi jumlah bahan-bahan yang ada yang menunggu untuk diolah dan digunakan, tetapi sumber daya alam itu sendiri juga dinamis dan berubah-ubah sifatnya. Mengenai banyak atau tidaknya sumber daya alam adalah tergantung pada waktu dan tempat, teknik tinggi, tingkat teknik, dan juga penemuan-penemuan baru, sikap manusianya terhadap sumber daya tersebut, perubahan-perubahan dalam selera di dalam negeri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perubahan-perubahan dalam variabel ini menyebabkan negara itu akan lebih baik atau lebih buruk dalam artian sumber daya alamnya, meskipun jumlah fisik dari sumber daya alam tersebut tidak berubah. Nah, menurut Shirley Walter Allen
Dalam Irawan 1992-103, macam-macam sumber daya alam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu sumber daya alam yang tidak dapat diganti atau inexhaustible natural resource. Ini mencakup udara, energi, matahari, dan air dan hujan. Ini salah satu sumber daya yang tidak dapat diganti karena ini datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbarui dan dipelihara meliputi air yang ada di tempat seperti danau, laut, dan sebagainya, kualitas tanah, hutan, marga satwa. Contoh dari penerapan air yang dapat dipelihara ini adalah dibuatnya waduk. Waduk ini tergolong dalam sumber daya buatan manusia, tapi isinya yang berupa air ini merupakan sumber daya alam seperti itu. Dan yang ketiga itu sumber daya alam yang tidak dapat diganti atau irreversible atau stock natural resource. Ini mencakup sumber mineral seperti logam, minyak bumi, dan juga batu bara. Ini salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika habis, ya kita harus cari alternatif lain, karena untuk mendapatkan sumber daya alam seperti itu, bumi itu mengolahnya lama sekali seperti itu. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri sebenarnya bukan merupakan sebagai penyebab atau akibat dari terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tetapi yang menjadi penyebab sebenarnya adalah bahwa di antara keduanya mempunyai hubungan-hubungan yang sangat muskil dan kompleks. Nah, persoalan utamanya disebabkan karena belum atau kurang banyak dipahami tentang bentuk hubungan antara faktor-faktor yang menimbulkan dan akibat dari terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga akibatnya penanggulangan masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi terabaikan. Atau kalaupun ada yang dilakukan oleh beberapa pihak, maka tidak sedikit bahwa negara ataupun wilayah dan masyarakat yang bersangkutan hanya mencoba untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan hanya mengatasi gejala-gejala permukaannya saja, dan kebanyakan tidak menyentuh akar permasalahannya dalam rangka pemecahan persoalan atau mengatasi penyebab dasarnya. Faktor lain yang menjadi penyebab dari terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah karena masalah kekurangan dalam sistem penilaian atau undervaluation terhadap sumber daya alam di dalam sistem ekonomi pasar yang berlangsung. Berlainan dengan jenis sumber daya lainnya, seperti sumber daya manusia atau human capital, ataupun sumber daya buatan manusia atau man-made resource atau material capital, dan juga sumber daya sosial atau social capital yang selalu diperhatikan dan dipelihara oleh para perencana ekonomi. Maka sumber daya alam natural capital karena memiliki sifat-sifatnya yang telah diuraikan di atas dan nilai dari jasa-jasanya tidak dapat ditransaksikan di dalam sistem ekonomi pasar, sehingga nilainya tidak terdaftar dalam neraca pendapatan regional dan nasional, sehingga para pakar ekonomi menjadi bias di dalam cara memperhitungkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang direncanakannya. Oleh karena itu, pemeliharaannya seringkali menjadi terabaikan, sehingga kebijaksanaan pembangunan ekonomi dapat menjadi salah arah atau misleading economic policy. Nah, hal ini disebabkan karena sifat-sifat dan proses perubahan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang relatif lamban. Maka karenanya proses tersebut cenderung tidak dipantau atau dikendalikan untuk dipelihara secara semestinya, sehingga sumber daya ini mudah mengalami degradasi. Padahal sesungguhnya sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut sangat penting karena menjadi landasan bagi kehidupan manusia dan merupakan pendukung untuk kemajuan maupun pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya dengan berlangsung terus terjadinya kerusakan tersebut akan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi baik secara tingkat regional maupun nasional. Pada gilirannya, kerusakan tersebut juga akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mempertajam perbedaan tingkat hidup antara lapisan di dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan menimbulkan kerawanan secara sosial maupun politik yang sewaktu-waktu dapat meledak yang sulit dikendalikan. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebenarnya yang menjadi sumber pokok dapat ditelusuri sebagai akibat dari sistem ekonomi yang salah urus atau economic mismanagement, sehingga menghasilkan keragaan kinerja ekonomi yang jelek, bad economy.
Keragaan ekonomi yang jelek ini ditimbulkan oleh karena terjadinya kekeliruan dan salah urus ekonomi, seperti tercermin dari kekeliruan dan kegagalan kebijaksanaan pada beberapa tindakan pemerintah government policy failure, terutama yang menyangkut terlalu banyak tindakan campur tangan pemerintah yang sering menimbulkan terjadinya distorsi dalam sistem pertukaran ekonomi pasar. Sebagai akibat dari terjadinya distorsi tersebut, kemudian menimbulkan terjadinya isyarat-isyarat harga-harga yang salah atau false price signal kepada produsen ataupun konsumen, sehingga kejadian tersebut mengarah kepada terjadinya misalokasi sumber-sumber daya yang menimbulkan keragaan atau kinerja ekonomi menjadi tidak efisien, khususnya yang tercermin dari terjadinya gejala pemborosan kemubaziran dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Seperti itu. Nah, lantas kesimpulannya seperti apa? Ya, ini faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah karena masalah kekurangan dalam sistem penilaian undervaluation terhadap sumber daya alam di dalam sistem ekonomi pasar yang berlangsung. Berlainan jenis dengan sumber daya lainnya seperti sumber daya manusia, sumber daya buatan manusia, dan sumber daya sosial yang selalu diperhatikan dan dipelihara oleh perencana ekonomi. Maka sumber daya alam karena sifat-sifatnya yang telah diuraikan di atas dan nilai dari jasa-jasanya tidak dapat ditransaksikan ke dalam sistem ekonomi pasar, sehingga nilainya tidak terdaftar dalam rencana kegiatan regional maupun nasional. Nah, keragaan ekonomi yang jelek ini ditimbulkan oleh karena terjadinya kekeliruan dan salah urus ekonomi, seperti tercermin dari kekeliruan dan kegagalan kebijaksanaan pada beberapa tindakan pemerintah, terutama yang menyangkut terlalu banyak tindakan campur tangan pemerintah yang sering menimbulkan terjadinya distorsi dalam sistem pertukaran ekonomi pasar. Sebagai akibat dari terjadinya distorsi tersebut, kemudian menimbulkan terjadinya isyarat-isyarat harga-harga yang salah kepada produsen ataupun konsumen, sehingga kejadian tersebut mengarah kepada terjadinya misalokasi sumber daya yang menimbulkan keragaan atau kinerja ekonomi menjadi tidak efisien, khususnya yang tercermin dari terjadinya gejala pemborosan, kemubaziran, dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Ini referensinya. Terus sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.